Saya Ahmad Lutfi, sekarang jadi Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Kaderisasi di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jawa Timur. Pak, saya izin wawancara, Pak. Ya. Itu pertanyaan pertama, dapatkah Bapak sebutkan 3 program kerja unggulan di masa kepemimpinan ini dilakukan secara spesifik? Nilai Pancasila mana yang menjadi dasar filosofis dan tujuan utama dari masing-masing program tersebut? Oke, yang pertama itu adalah pendidikan karakter. Ya, pendidikan karakter biasanya itu dikaitkan dengan karena kita organisasi Islam keagamaan itu terkait dengan pendidikan agama ya, karena di agama itu kan juga diajarkan bagaimana karakter itu dididik. Biasanya melalui pembiasaan ya, baca Quran, lalu ada latihan-latihan pemberian kultum dan sebagainya. Itu yang pertama, itu mungkin erat kaitannya sama sila pertama. Lalu yang kedua itu terkait dengan magang ya, praktek kerja. Nah, ini biasanya dilakukan untuk siswa-siswi SMK terkait dengan agar mereka siap kerja. Itu mungkin punya korelasi dengan sila kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu mereka dilatih untuk siap kerja karena berbeda dengan yang ada di SMA. SMK itu kan biasanya diharapkan untuk bisa langsung kerja. Nah, itu dilatih di sana. Lalu yang ketiga itu mungkin pelatihan kader ya, kaderisasi di lingkungan pimpinan cabang Muhammadiyah. Itu biasanya sasarannya para siswa-siswi di masing-masing unit itu bisa melalui organisasi IPM ya, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, bisa juga melalui organisasi kepemudaan Muhammadiyah, lalu juga bisa melalui organisasi pemudinya ya, Nasihatul Aisyah. Itu mereka dididik bagaimana menjadi kader yang dipadukan antara muatan-muatan keagamaan, karena kita organisasi sosial keagamaan, dan juga nilai-nilai Pancasila. Nah, ini juga biasanya erat kaitannya dengan sila ketiga Persatuan Indonesia. Jadi mereka ditanamkan nilai-nilai Pancasila, bagaimana menjadi pribadi yang baik, berakhlak mulia, tanggung jawab, dan seterusnya, seperti itu. Yang tidak mungkin tiga itu ya program utamanya. Lalu selanjutnya, menurut pandangan Bapak, apa makna esensial dari pendidikan Pancasila bagi generasi muda saat ini di tengah arus globalisasi dan tantangan sosial yang ada? Ya, di tengah globalisasi dan tantangan sosial yang berkembang saat ini, pendidikan Pancasila itu sangat penting. Kenapa? Karena Pancasila sebagai ideologi tentu akan terdampak ya atas perubahan-perubahan yang ada di lingkungan internal maupun eksternal. Nah, bagi para siswa, karena saya sasarannya para siswa ya, itu pendidikan Pancasila itu diharapkan memiliki peranan untuk mencirikan para pemuda-pemudi atau pelajar, siswa-siswi yang ada di perguruan Muhammadiyah Jawa Timur agar sesuai dengan ideologi Pancasila. Selain memang dilatih atau diberikan pemahaman keagamaan, itu juga diberikan misalkan seperti rasa nasionalisme dan seterusnya, itu dari pendidikan Pancasila. Lalu untuk selanjutnya, mohon berikan contoh nyata di mana implementasi nilai Pancasila menjadi dasar atau penentu dalam menyelesaikan konflik sosial atau isu sensitif di lingkungan Muhammadiyah. Oke, kalau di lingkungan Muhammadiyah mungkin yang terkait erat dengan lingkup pekerjaan saya sebagai Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Kader, itu biasanya seringkali ada percikan-percikan terkait dengan tawuran ya, perkelahian antar pelajar dan seterusnya. Nah, biasanya kita melalui pendekatan-pendekatan agama dan juga seringkali juga bekerja sama dengan aparat pemerintah ya, misalkan ada pihak kepolisian atau dan sebagainya, itu memberikan arahan pendidikan kepada para siswa-siswi untuk menghindari hal-hal yang tidak penting seperti itu, perkelahian pelajar, tawuran dan seterusnya. Nah, itu dikontekstualisasi, artinya disesuaikan dengan perkembangan yang ada di lingkungan. Nah, beberapa tahun terakhir memang ini bisa dikatakan cukup berhasil karena tawuran di lingkungan Tebet, kayaknya khususnya Tebet Timur ya, di mana unit ini berada, itu hampir dikatakan tidak ada. Ya, selain para sekolah itu juga mungkin memahami pentingnya untuk mencegah hal itu terjadi,
mungkin juga masing-masing sekolah melakukan hal yang sama, dan ini juga memang menjadi arahan baik di level Muhammadiyah dari pimpinan yang lebih tinggi dan juga di tingkatan pemerintahan yang ada. Untuk selanjutnya yaitu dalam konteks kepemimpinan, sejauh mana Bapak merasa bahwa sikap dan perilaku pribadi sebagai pemimpin telah menjadi teladan hidup dari nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam hal musyawarah dan keadilan sosial. Oke, kalau dalam kaitannya dengan musyawarah dan keadilan sosial, nilai-nilai Pancasila itu biasanya terkait dengan bagaimana kita mengambil keputusannya. Biasanya kan di level pimpinan di Muhammadiyah cabang itu kan ada rapat untuk menyelesaikan permasalahan atau merespon situasi kondisi yang ada dan seterusnya. Nah itu biasanya kita musyawarah mufakat, apalagi kalau di Muhammadiyah itu kan sifatnya kepemimpinannya nggak tunggal ya, artinya kolektif kolegial, jadi semuanya harus bertanggung jawab atas keputusan yang kita ambil. Sedangkan di bidang kesejahteraan sosial kita juga punya bagian yang terkait dengan kesejahteraan sosial, misalkan ada kalau hari-hari besar keagamaan itu ada pembagian zakat dan seterusnya, lalu ada juga pembinaan anak yatim piatu, kita juga punya rumah yatim piatu ya. Itu juga terkait dengan nilai-nilai Pancasila dan juga khususnya terkait dengan nilai-nilai agama yang kita pedomani. Dan yang terakhir, apa refleksi atau praktik harian pribadi Bapak untuk menjaga integritas dan moralitas yang sejalan dengan sila pertama dan kedua agar terhindar dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme? Oke, terkait dengan KKN biasanya kita harus berperilaku sesuai dengan ketentuan aturan yang ada, baik dari sisi agama maupun dari sisi Pancasila. Ya, artinya dalam pengembangan ideologi Pancasila kan kita punya butir-butir Pancasila itu ya yang bisa menjadi pedoman dan juga dikaitkan dengan Al-Quran dan hadis yang kita juga pedomani di Muhammadiyah. Jadi itu kita upayakan sedemikian rupa, dan kalau kita pedomani ketiga hal tersebut, saya yakin yang namanya KKN itu bisa dihindari ya dengan sendirinya. Dan ini juga memberikan contoh pada pihak-pihak lain juga bagaimana harusnya kita berperilaku, bertindak dan seterusnya, sehingga tidak ada hal lain. Terima kasih atas wawancaranya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek dulu. Mbak.